Halo guys, kali ini saya mau share benefit menjadi permanen residen di Kanada berdasarkan pengetahuan saya ya. Setelah saya tinggal kurang lebih 5 tahun di Kanada. Nah, mungkin ada lagi yang belum saya ketahui. Jika kalian tahu yang lain, mungkin boleh tulis di komen di bawah ini ya. Disclaimer ya guys ya, bahwa saya ini bukan agen imigrasi atau immigration lawyer, dan saya buat ini berdasarkan pengalaman saya sehari-hari di Kanada. Jadi kemungkinan saya pun ada luput atau salah. Jika ada kesalahan, tolong tulis di komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bantu sebarkan ya guys ya. Nah, tinggal dan kerja di Kanada ya. Keuntungan menjadi PR di Kanada ialah kita bisa bebas untuk tinggal, kerja, dan studi di pelosok mana saja di negara Kanada. Semua tinggal tergantung dari kita. Kita lebih suka tinggal di daerah yang ramai dengan industri, maka bisa tinggal di Toronto. Atau jika suka dengan hawanya yang hangat, bisa pilih di Vancouver. Atau jika suka dengan laut, maka bisa tinggal di East Coast seperti di Halifax. Jadi tergantung sama preference kalian. Nah, untuk mempertahankan PR, harus ada akumulasi tinggal di Kanada 2 tahun dari 5 tahun ya. Ini sesuai dengan peraturan yang masih berlaku per Maret 2021. Tapi peraturan itu bisa berubah-ubah anytime ya guys ya. Jadi kalian harus rajin-rajin untuk memantau peraturan yang baru. Oke, berikutnya pendidikan anak ya guys ya. Nah, jika kita masukkan anak kita ke dalam public school, maka kita tidak perlu membayar uang sekolah. Hal ini berlaku dari TK sampai dengan sekolah menengah atas alias high school. Terdapat beberapa sekolah publik yang bagus di masing-masing region. Dan untuk cek status ranking sekolah, bisa coba lihat di Fraser Institute ya guys ya. Lalu, ketika anak kita kuliah atau kita yang mau kuliah lagi, maka harga untuk permanen residen ialah harga domestik, bukan harga international student. Dan harga domestik ini lumayan ya guys ya. Jauh lebih mahal harga international student. Jadi kalian jika penasaran bisa lihat di website masing-masing kampus, ada comparisonnya antara harga international student dengan domestic student. Lalu berikutnya world class educations. Seperti kita ketahui, institusi di Kanada cukup direcognize ya di dunia ya. Dan ada beberapa universitinya yang masuk dalam top 100 university in the world ya. Contohnya University of Toronto atau University of British Columbia. Lalu ada fasilitas pinjaman uang dari pemerintah untuk kuliah. Namun hal ini akan disesuaikan dengan pekerjaan kita dan kepemilikan aset kita. Contoh bagi mereka yang tinggal di Ontario, programnya namanya OSAP. Jadi ini tergantung dari provinsi di mana kita tinggal ya guys ya. Berikutnya ialah bantuan sosial dari pemerintah. Ada bantuan sosial bagi mereka yang mempunyai anak dan bantuan yang didapat per anak itu bisa sampai dengan $6.833 per tahun. Tapi jumlah ini tidak berlaku untuk semua anak. Tentu saja akan diberikan oleh government disesuaikan dengan income dari orang tuanya. Semakin naik income orang tua, maka childcare benefit ini akan mengecil. Lalu berikutnya second career ya. Second career ialah program yang diadakan pemerintah Ontario di mana bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan karena laid off atau PHK, mereka bisa melanjutkan sekolah lagi untuk update skill mereka. Dan sekolahnya akan difunding oleh program yang bernama Second Career ini. Nah, jumlah maksimum funding itu bisa mencapai $28.000 guys. Nah, untuk detailnya silahkan browse websitenya dari Second Career Ontario ya. Berikutnya ialah biaya kesehatan. Biaya kesehatan dasar yang di-cover oleh pemerintah provinsi. Maksudnya bahwa tiap provinsi mempunyai program asuransi kesehatan sendiri-sendiri ya. Nah, untuk saya nih yang tinggal di Ontario nih, programnya yang dikenal itu dengan nama OHIP ya. Dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut, bisa klik link yang saya berikan di bawah ini nih guys. Tentu saja tidak semua biaya itu di cover ya. Tapi hampir
semua biaya dasar ditanggung, seperti jika mengunjungi dokter, lalu jika harus rawat inap di rumah sakit, operasi karena aborsi, lalu ada eligible dental surgery di rumah sakit, pemeriksaan mata yang eligible, dan juga ada beberapa lainnya yang kalian bisa lihat ya. Lalu yang berikutnya ialah employment insurance. Employment insurance adalah benefit bagi individu yang kehilangan pekerjaan bukan karena kesalahan mereka, seperti pengurangan karyawan ya. Jadi, kalau saya boleh jelaskan, setiap kita gajian, kita akan dipotong oleh pemberi kerja yang namanya ini employment insurance, sejumlah premi tertentu. Nah, EI ini akan bermanfaat bagi individu yang kehilangan pekerjaan, bukan karena kesalahan mereka, seperti pengurangan karyawan, seperti yang saya sudah jelaskan ya. Bisa mendapatkan gaji ya untuk periode kurang lebih antara 14 sampai 45 minggu, tergantung case masing-masing pribadi. Mengenai jumlahnya yang dibayarkan juga tergantung dari masing-masing individu. Tentu saja ada syarat-syaratnya. Nah, untuk mengetahuinya, bisa lihat link yang saya berikan ini ya. Lalu berikutnya ialah Canada Pension Plan. Istilah yang familiar bagi Kanadian ialah CPP ya, yaitu uang pensiun bulanan yang diberikan oleh pemerintah Kanada ketika kita sudah pensiun. Persyaratannya ialah umurnya minimum 60 tahun ya guys ya. Uang pensiun ini bergantung dari kontribusi kita selama kita bekerja. Jadi ketika kita gajian, selain dipotong pajak, kita juga dipotong premi EI dan juga premi CPP. Untuk detailnya, bisa lihat di link yang saya berikan di slide ya guys ya. Dan dalam website disebutkan pada tahun 2019, maksimum uang pensiun bulanan yang bisa didapat per bulan jika umur kita sudah 65 dan pensiun ialah $1.154,58 per bulan. Tentu saja harus diingat bahwa ini tergantung dari kontribusi kita selama kita kerja. Dan yang berikutnya ialah sponsor parents atau grandparents ya. Ketika kita telah menjadi Canadian PR, kita bisa sponsor orang tua kita atau kakek atau nenek kita ya. Tapi ini tentu saja harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku ya guys ya. Seperti secara umur kita sudah harus berumur 18 tahun ke atas. Kita sebagai sponsor harus tinggal di Kanada. Kita haruslah seorang Canadian citizens atau pemegang permanen residen Kanada ya. Lalu juga mempunyai kecukupan dana untuk mensponsori mereka. Nah, untuk detailnya bisa lihat pada link yang saya berikan di slide itu ya guys ya. Nah, demikian beberapa keuntungan yang kalian bisa dapatkan jika menjadi Canadian PR. Jika ada poin lain yang kalian punya, bisa share di komen di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini. Thanks for watching.